Sintayong ramal John Hartman bersinar di Indonesia. Polemik penolakan WNI memanas, Exco PSSI banggakan Joy Pelupesi. Aparel jersey timnas Indonesia digugat miliaran rupiah. Skuad Garuda alami masalah ujung tombak jelang FIFA Series. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Aparel jersey timnas Indonesia digugat miliaran rupiah. Di balik kerennya jersey timnas Indonesia yang sempat viral, ternyata ada kabar mengejutkan dari meja hijau. Aparel resmi kebanggaan kita Erspo secara resmi digugat hingga miliaran rupiah karena masalah tunggakan pembayaran. Polemik ini resmi bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah Erspo digugat penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh PT Grand Bells Indonesia. Gugatan ini muncul akibat adanya tunggakan pembayaran produksi senilai 5 miliar kepada dua vendor. Kuasa hukum penggugat Ricky Margono menyampaikan bahwa kliennya terpaksa mengambil jalur hukum karena merasa hanya diberikan janji-janji tanpa ada kepastian pelunasan. Kepada GBI itu hanya sekitar 2,2 miliar, kepada LTS itu sekitar 2,8 miliar. Berarti hanya sekitar 5 miliar saja. Cuma kenapa kita ajukan PKPU? Karena kami ini capek dijanji-janjiin. Jadi kami rasa ini kami perlu untuk meminta kepastian hukum. Oleh karena itu, kami ajukan PKPU. Kata Ricky kepada wartawan. Fakta ini terasa cukup kontradiktif jika melihat bagaimana jersey timnas Indonesia sangat booming dan meledak penjualannya di pasaran. Ricky menduga bahwa kegagalan timnas melaju ke Piala Dunia 2026 turut mempengaruhi komitmen pembayaran ini, di mana barang yang sudah diproduksi tidak segera ditebus karena momentum pasar yang dianggap menurun. Dalam sidang perdana, pihak Erspo sempat mencoba meminta penundaan waktu, namun permintaan tersebut ditolak oleh majelis hakim yang mewajibkan sidang berjalan maraton untuk mendapatkan kepastian hukum. Selepas persidangan, pihak Erspo tidak memberikan pernyataan resmi kepada media. Skuad Garuda alami masalah ujung tombak jelang FIFA Series. Sektor penyerangan timnas Indonesia mendadak jadi sorotan tajam jelang bergulirnya FIFA Series Maret mendatang. Di saat ekspektasi publik sedang tinggi-tingginya, kabar kurang sedap justru datang dari lini depan yang dilaporkan sedang mengalami krisis ketajaman. Masalah ini memaksa John Hartman untuk memutar otak lebih keras karena tumpuan utama skuad Garuda di lini serang sedang terjebak dalam periode yang sangat sulit. Perlu diketahui, sorotan utama tertuju pada Ole Romney yang sedang menghadapi musim kelam bersama Oxford United. Sejak cedera di Piala Presiden 2025, striker berusia 25 tahun ini kehilangan banyak momen krusial, termasuk absen dalam 13 laga Championship. Meski sudah melakukan debut musim ini pada November lalu, menit bermain yang ia dapatkan sangatlah minim. Ole lebih sering menghuni bangku cadangan atau masuk sebagai pemain pengganti dengan durasi yang sangat terbatas. Statistik menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Dari 14 penampilan, ia hanya 2 kali dipercaya sebagai starter tanpa torehan gol maupun assist sama sekali di Liga. Kondisi ini tentu menjadi alarm bahaya bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Padahal Ole punya catatan impresif dengan 3 gol dari 6 laga awal bersama Garuda. Minimnya jam terbang di level klub dikhawatirkan akan mengikis insting membunuh dan kepercayaan dirinya sebagai predator di kotak penalti. Sintayong ramal John Hartman bersinar di Indonesia. Di tengah perbincangan hangat soal siapa yang layak menukangi timnas Indonesia, muncul sebuah kabar yang menyejukkan. Sintayong secara terbuka memberikan ramalan bahwa John Hartman akan bersinar terang bersama skuad Garuda. Seperti mana diketahui, perjalanan menuju panggung dunia memang tidak pernah mudah. Setelah mimpi kualifikasi Piala Dunia 2026 kandas akibat transisi kepemimpinan ke Patrick Kluivert yang kurang mulus, Indonesia kini memulai babak baru. John Hartman, pelatih yang sukses menyelap Kanada menjadi kekuatan mematikan, langsung bergerak cepat. Ia tidak hanya memantau Liga 1 dan Liga 2, tapi juga melakukan pendekatan personal untuk menyatukan ego di ruang ganti, sebuah keahlian yang menjadi kartu as miliknya.
Sintayong sendiri secara mengejutkan memberikan dukungan penuh kepada suksesornya tersebut. Fokus pemain dan mungkin membangun struktur yang bagus secara sistematis pasti akan bisa lolos ke Piala Dunia 2030 dan 2034. Tegas Sintayong. Ia melihat adanya sinergi kuat antara kualitas pelatih kelas dunia dengan ledakan performa pemain kita di level internasional. Satu hal yang memperkuat optimisme ini adalah kedalaman skuad yang kian mumpuni. Meski fenomena kepindahan beberapa bintang naturalisasi ke kompetisi domestik sempat memicu polemik, Sintayong menanggapi hal tersebut dengan kepala dingin. Dengan pilar seperti JZ yang tetap kokoh di Serie A serta kombinasi pemain yang berpengalaman di Eropa, Hartmann kini memegang kendali atas unit tempur yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Polemik penolakan WNI memanas, Exco PSSI banggakan Joy Pelupesi. Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh perbincangan hangat mengenai nasionalisme yang cukup menyita perhatian publik sepak bola. Di tengah memanasnya polemik tentang pihak-pihak yang secara terang-terangan menunjukkan sikap antipati terhadap status WNI, Exco PSSI akhirnya angkat bicara dengan memberikan respon yang sangat tenang namun menohok. Melalui sebuah sindiran elegan, pihak federasi mencoba memberikan tamparan realitas dengan membanggakan sosok Joy Pelupesi sebagai contoh nyata sebuah loyalitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Seperti mana diketahui, perdebatan ini mencuat setelah unggahan seorang penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetianing Tias, menjadi viral di Instagram dan Threads. Ia menuai kritik tajam setelah menuliskan bahwa cukup dirinya saja yang menjadi WNI, sementara anak-anaknya diusahakan memiliki paspor negara asing yang dianggapnya lebih kuat. Pernyataan tersebut dinilai sensitif oleh masyarakat, mengingat pendidikan yang bersangkutan dibiayai oleh dana negara yang bersumber dari pajak rakyat. Menanggapi kegaduhan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan kekecewaannya. Beliau menegaskan bahwa dana LPDP merupakan kontribusi publik untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Beliau berpesan bahwa meskipun seseorang memiliki ketidaksukaan pribadi, sangat tidak bijak jika harus merendahkan martabat negara yang telah memberikan dukungan kepadanya. Di tengah situasi yang memanas inilah, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, muncul memberikan sebuah perspektif yang sangat kontras. Melalui unggahan bersama Joy Pelupesi yang baru saja resmi memperkuat skuad Garuda, Arya memberikan apresiasi tinggi. Ketika ada yang menolak menjadi WNI, kawan-kawan kita ini malah mau membela Indonesia. Salut! Tulis Arya. Ia menekankan betapa luar biasanya komitmen para pemain diaspora yang lahir di luar negeri namun justru bangga memilih untuk membela Merah Putih. Sindiran Arya Sinulinga pun memperlihatkan kontras antara mereka yang berupaya menjauh dari status WNI dan individu yang justru rela mengubah kewarganegaraan demi membela Indonesia di panggung internasional.